Pemirsa, ketemu lagi dengan dokter dengan ilmuwan, ustadz dan ulama kita, yaitu Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu faal manusia. Beliau dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Nah, ini kita berada di episode 102. Dan tentu saja klik subscribe supaya channel ini lebih bisa di-share, dilihat orang banyak, dan juga Anda akan selalu mendapatkan video terbaru dari Dr. Zainal. Dan kalau video ini sampai ke tangan Anda, ini adalah berkat bantuan editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, MPD. Dan jangan lupa, ini adalah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Dan juga channel untuk amar ma'ruf media sosial. Nah, kali ini kita akan membahas mengapa kadang orang pingsan. Apakah pingsan itu bermanfaat? Apakah ada nilainya bagi mekanisme tubuh? Mari kita ikuti nasihat Dr. Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Dok? Fenomena pingsan itu sering sekali, Dok. Saya juga pernah pingsan dan karena melihat, mendengarkan ibu saya diterapi patah tulang, wah, memang saya kepalanya ringan-ringan, lalu kalau tidak duduk pasti ambruk. Apa, Dok, itu maknanya pingsan buat kita? Matur nuwun Prof atas pertanyaannya yang sangat bagus, bahwa sebetulnya sudah lama dinyatakan Prof. Sudah Oke. sejak 1400 tahun yang lalu. Hmm. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sesungguhnya merupakan ciptaan Allah yang terbaik. Terbaik. Ahsan itu superlatif Prof. Ya, 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 Ahsan. The Lebih, best, ya, the the best. best, the Ya. best. Hmm. Dan komponennya ada dua. Yang pertama adalah komponen social engagement system, dan yang kedua adalah defense, Prof. Hmm. Oke. Dan yang paling menarik, Prof, sudah lama orang itu memahami bahwa defense itu yang dimaksud adalah kemampuan untuk menyerang Hmm. ataupun lari ketakutan, Prof. Ya, Kami oke. fans namanya fight or flight. Ya. Baik. Maaf, ini diulang-ulang supaya teman betul, Prof. Ya. Ya, terus. Nah, terus ditambah lagi, Prof, kadang-kadang freeze. Freeze. Freeze, ya, terus ya, ketakutan itu, ya. Freeze, ya. Nah, terus freezer itu ya, Wah, dingin. ya. Ya. Tapi yang menarik, Prof, itu belum diungkap secara apa, substrat biologisnya. Dan alhamdulillah orang selalu aktif untuk berpikir, Prof. Ya. Ya, Ternyata defense itu tidak hanya yang bersifat mobile, ya, tetapi juga bersifat immobile. immobile. Ya, pingsan itu termasuk immobile, Prof. Mobile. Ya. Dan yang paling menarik dari apa yang disampaikan Prof tadi, Prof itu mendengar berita gitu bahwa orang tua mau dioperasi dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa neuroception kita bekerja, Prof. Ya, ya, ya. Neuroception itu adalah CCTV yang ada di otak kita yang mampu menilai, Prof. Nah, tidak berpikir loh kita, Prof. Yang mampu menilai bahwa lingkungannya itu sangat berbahaya. Ya, life threatening. Life threatening. Ya, kalau istilah Prof kan bahaya tak? Orang bahaya lah. Jadi kalau life threatening mengancam jiwa itu ya langsung pingsan atau ya. Ini juga dialami, Prof. Hmm. Mahasiswa yang nun sewu, kalau zaman dulu itu kalau surat-suratan itu, Prof, gitu. Ya, ya. Ini pada satu titik diputus oleh pacarnya, Prof. Hmm. Serta merta itu nun sewu, Prof, ada istilah obstetric hand. Oh, obstetric hand. Obstetric hand itu tangannya itu jadi anu, Prof, gitu. Ya, Mencengkeram gitu ya. obstetric ya.
obstetrik ya, seperti ahli kebidanan mau menolong persalinan itu loh Prof. Ya. Hmm. Obstetric hand terus dibawa oleh teman-temannya ke UGD Prof. Hmm. Unit gawat darurat yang oleh Prof. Suyanto kok cenderung diganti dengan unit baik-baik saja. Subhanallah. Lah itu Prof. Jadi dalam kondisi pingsan kados mekaten ya. Itu kalau dalam bahasa kedokterannya itu history Misteri. konversi. Ya, history itu kan kaitannya dengan rahim Prof. Oh, oh, oh. Ya, Ya. jadi behaviornya itu dialihkan ke sana, ya, history konversi, jadi kesadaran juga menurun, menangis dan sebagainya. Dan yang paling menarik, Prof, di UGD yang sempit itu didatangi sekian banyak apa itu mahasiswa Gemarnya. di asrama, ya, Ya, ada fan-nya dok. ya, ada yang ngelus-elus rambutnya, ada yang mijet kakinya, subhanallah. Jadi ini menarik sekali, Prof. Jadi sekali lagi eh, kehebatan yang Maha Pencipta itu dalam mempertahankan makhluknya supaya Ya, tetap survive, Prof. ya, Ya. ya, 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 ya. Ini penting, Prof. Kita memandang sesuatu itu dari sisi positif gitu loh. Positif ya. Ya, Jangan takut. Wah, kenapa itu? Kenapa itu? Nah, ya, dan ya. yang paling bahaya, Prof, Hmm. ketika ada insting menolong loh, Prof. Hmm. Nah, orang pingsan didudukkan terus diminumi segala macam apa itu, Prof? Ya, ya, Minum ya. itu justru yang tadinya life threatening jadi bisa mati betul itu, Prof. Betul, ya, ya. Karena tersedak minuman. Ya. Oh, Jadi yang kadang-kadang paling malah dok, diceplok ke telur mentah suruh masuk ke tubuh itu. Nah, Yang itu bahaya sekali, Prof. ya. Ini terjadi, Prof, ketika di Mina, Prof. Nih. Hmm. Di Mina itu ada jamaah yang pingsan, yang nolong itu sigap sekali, Prof, dari Arab Saudi yang pengawas tenda itu. Nah, saya itu, nun sewu, Prof, ada orang yang tahu saya ini dokter, Prof. Hmm. Saya diminta untuk menolong juga, Prof. Hmm. Siap saya lakukan. Ya, yang terjadi lagi-lagi, Prof. Orang dalam keadaan pingsan kok disuruh minum itu loh. Ya, ya, ya. Bahaya sekali, Prof. Itu nantinya bisa salah jalur malah masuk ke paru-paru, akhirnya bisa Kalau menyebabkan. tidak ada peralatan medis, diapakan dok orang pingsan itu? Atau kakinya diangkat lebih tinggi, kepalanya lebih tinggi untuk pertolongan pertamanya itu? Nah, ini justru menarik, Prof. Jadi manusia itu kan merupakan makhluk bipedal nih, Prof. Oh ya, 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 ya. Bipedal, bi itu adalah dua, pedal Ya, itu pedis ya. Prof, kalau naik sepeda kan mancal pedal tuh, Prof. ya, ya. Bergantian, ya. Nah, pedis itu artinya kaki gitu. Oh, Medis itu kaki untuk ngontel itu. Jadi sekali lagi betul, Prof. Sangat setuju ketika sebaiknya nun sewu, Prof, kaki itu agak ditinggikan supaya darah yang kembali itu cepat cut. terjadi. Itu namanya venous return. Venus return, ya. Ya, jadi Karena darah. sekarang sudah nggak bisa jinjit-jinjit 8 kali dia, dok. Nah, menikah, Prof, kalau kita boleh usul, kami boleh usul, Prof, itu bisa dipijit-pijit daerah betisnya, Prof. Oh, Oke, karena di betis itu ada pembuluh darah yang sangat khusus yang diberi kelengkapan klep atau katup. ya. Oke, Kalau sehingga dipecet-pecet tengkuknya, kepalanya itu tidak direkomendasikan, dok. boten karena nun sewu yang lebih penting adalah mengembalikan darah yang di bawah ke atas. Dan yang kedua, Prof, kita sebetulnya mempunyai reservoir loh, Prof. Oh, Oke, iya. itu namanya pembuluh kapasitans. Pembuluh kapasitas. Kapasitans. Kapasitan, oke. Oke, Lain dengan kapilerisasi. benten, Prof. Oh, Pembuluh kapasitans itu adalah pembuluh darah yang dijadikan reservoir. Nanti kalau suatu saat butuh, maka bisa kita gunakan. wah, Nah, tapi seperti luar biasa, semacam Prof. tubuh itu dilengkapi genset juga, dok. Jadi kalau Masalah menikah, mati langsung bekerja. leres, leres. Cuma masalahnya, Prof, masih saja perlu bantuan pihak lain, yaitu dengan masas tungkai tadi, Prof. Ya, tungkai bawah
tungkai bawah menuju ke atas, ya, sehingga darah itu betul-betul diperah untuk menuju ke jantung, sehingga dari jantung nanti ke otak, akhirnya bisa siuman kembali. Dan yang lebih penting lagi, Prof, ini pada adik-adik yang sering upacara 17-an misalnya, Ya, ya. cara di sekolah, lagi-lagi, Prof, ini salah satu indikator untuk menunjukkan betapa pentingnya mengkonsumsi air minum yang cukup, Prof. Hmm. Jadi Ya, orang-orang yang ketika upacara selalu saja ada disediakan P3K, kemudian alat untuk gotong iya, itu intinya kalau pingsan berdiri itu karena kurang cairan ekstrasel itu, Dok. iya, Antara non sewu, Prof. Kita alhamdulillah kok punya satu istilah yang baru dan baku, ya. eh, Itu yang dinamakan dysregulation, Prof. dysregulation. Ya, jadi dysregulation itu artinya apa? Yang mestinya tubuh bisa mengatur tekanan darah dengan baik, itu tiba-tiba melenceng, terganggu karena asupan air minum yang tidak cukup, Prof. Oke, ya. Konslet tuh jadinya. Leres, konslet. Dan itu untuk menemukan istilah dysregulation itu lama loh, Prof. Sama. Ya, alhamdulillah kok ada media channelnya Prof. Suyanto sehingga kita bisa menebar pengetahuan yang Dysregulasi ya. sangat penting. Dan lawannya adalah koregulasi. Gitu. Wah, itu yang nanti akan Prof praktekkan di hadapan Poro Pinunjul dan Poro Winasis gitu. Ah, ah. UNY, Prof, ya, untuk Dok, membangun ya. co-regulation. Kalau pingsan itu, Dok, kalau nggak dapat pertolongan itu bisa mati beneran ya, Dok? Ya minta maaf, Prof. Ini kan isyarat bagi kita betapa pingsan itu kan menunjukkan menopok yang kita istilahkan. Nah, sekarang ini banyak dipergunakan oleh para petinggi nih, Prof. Ya. Bottom up, Prof. Oh, bottom up. Oke. Jadi kalau bottom up-nya itu tidak diperhatikan dengan baik, maka top down-nya kan jadi terganggu. Oke. Ya, ya, ya. Jadi kebanyakan orang terbalik loh, Prof. Oke. Lebih mengutamakan top Betul. down daripada bottom up, ya. Jadi sebetulnya, Prof, media kita ini bisa menginspirasi orang yang ingin nun sewu loh, Prof. Pangandikan yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah. Ya, 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 betul. Wah, luar biasa. Tapi kan pingsan itu bisa terjadi kepada orang yang sebetulnya nggak sakit, peserta upacara misalkan saja. Tapi bisa juga memang pingsan terjadi pada orang yang memiliki keluhan sakit, Dok. Misalnya sakit jantung, paru-paru, itu kan bisa, Dok, pingsan itu. Ya pada prinsipnya tadi, Prof, ya, saya aturkan tadi ya bottom up. Jadi misalnya jantung yang mestinya memberikan jatah yang adequate atau cukup bagi otak, ternyata kok tidak memenuhi gitu, maka terjadilah gangguan tadi, Prof. Maka Oh, saya kira Prof masih ingat ada satu istilah yang dinamakan MAP, ya, ya. mean arterial pressure, gitu. Itu kalau sangat rendah ya otomatis bisa Oh, menjadikan oh ya geblak. makanya ketika saya mau pingsan itu kok kepalanya itu rasa enteng-enteng itu artinya kurang darah itu dan O2 kan. Leres, leres. Itu namanya light headedness. Oh, light headed. Headedness gitu, light headedness. Tapi kan pingsan itu bisa dialami oleh siapa saja, Dok ya. Anak Iya, kecil juga bisa, anak kecil. sakit. Nah, saya dulu juga begitu. Karena waktu kecil itu sering pingsan. Sebenarnya zaman sekarang mungkin istilah step itu loh, Dok. Apa itu? Dan Untuk step itu memang ada batas-batas umur tertentu, Prof. Iya. oh, Jadi ya itu yang sampai saya namanya digonta-ganti karena nggak kuat katanya. non saya, Prof, kalau kami boleh mengajukan usul ada satu istilah, Prof. Iya, Singkatan namanya KDS. KDS. Ya, KDS itu K-nya itu kejang, Oh, kejang. D-nya itu demam, Hah? S-nya sederhana, Prof. Oh. Oh, Kejang, demam, sederhana. Jadi biasanya diawali dengan panas dulu, Prof.
Oh, oke. Kejang, demam sederhana. Tapi percayalah bahwa itu akan selesai pada batas umur tertentu, sehingga di dalam menyikapi, lagi-lagi Prof, kita menyikapi kondisi orang yang sedang dalam tanda kutip bermasalah. Nah, ya, Itu kita harus cool, ya. Jadi jangan ya. bingung, Kadang- dalam ya, kepala. kadang-kadang panik dok, malah dirubuk Nah, orang. Karena dirubuk banyak orang malah, oh duanya terganggu saya kira itu. film Niko. Tapi kan Prof sudah mengantongi satu istilah co-regulation tadi. Jadi dengan panik itu sama saja menggugurkan Co-regulation. regulation. Oke lah. Baiklah dok. Ini suatu pengetahuan, suatu tausiah dokter yang saudara-saudara perlu pahami ketika melihat orang pingsan, anak sendiri pingsan, jangan panik. Ini yang penting. Jadi pada suatu saat akan kembali sini. Terima kasih dok Kalau atas nasihatnya. Insya Allah kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.